Demi mencari rezeki, sebagian orang rela mengecat tubuhnya dengan warna silver. Tentu apa yang mereka lakukan mendatangkan risiko. Tak hanya risiko kesehatan dan keselamatan, namun juga sentimen negatif dari masyarakat yang kerap mereka terima. Keberadaan manusia silver mudah kita jumpai di beberapa sudut kota Jakarta. Biasanya mereka beratraksi di persimpangan lampu lalu lintas, berharap ada pengendara yang menyisihkan uang. Namun di balik kemilau warna silver tersebut, terdapat kisah kelam yang dialami oleh mereka. Ari Putrayanto misalnya, pemuda berusia 17 tahun ini terpaksa harus menjadi manusia silver karena pekerjaan rutinnya sebagai sopir angkot tak mampu mencukupi kebutuhan hidup. Sehari-hari Ari dan temannya menjadi sopir angkut jurusan Ciledug Kebayoran Lama. Namun sejak pandemi, kerja kerasnya menjadi sopir angkot tidak sebanding dengan pemasukan. Bahkan ia terpaksa berhutang karena pendapatannya tak mampu menutupi biaya operasional. Ya misalnya kalau setorannya dapat, nombokin bensin gitu. Nombokin bensin ya dari duit silver. Nih, misalnya ada gaji silver, utang bensin belum dibayar, kasih pakai duit silver. Itu setiap hari dibersihin nggak sih, Bang? Di usia muda, kehidupan Ari memang tak seideal anak seusianya. Ia terpaksa merantau ke Jakarta pada usia 16 tahun untuk membantu ekonomi orang tua di kampung halaman. Di Jakarta, ia tinggal bersama teman sesama supir angkot bernama Gunawan dengan menyewa kos-kosan di wilayah Tangerang. Awalnya bareng kita diajak, ikut bareng. Diajak. Mungkin teman merasa solid lah sama kita ya kan, ngasih saran. Narik gak menutupin, coba pikir-pikir dulu. Ya mau gak mau saya lakuin aja udah. Yang penting buat makan ada, buat rumah ada. Kalau soal saya di jalan mah belakangan dah, yang penting buat orang rumah dulu ada. Perjuangan Gunawan dan Ari bertahan hidup di Jakarta sangat keras. Kerja dimulai pada dini hari hingga malam. Mereka memulai aktivitas menjadi sopir angkot dari jam 3 pagi hingga 12 siang. Setelah itu berlanjut menjadi manusia silver hingga malam hari. Kalau misalkan dari siang berangkat jam 2, keliling-keliling dulu, Lampung, ntar malamnya baru ke lampu merah. Modalnya berapa jadi manusia? Menjadi manusia silver membutuhkan modal yang tak sedikit. Bahkan Gunawan serta teman-temannya belum tentu mendapatkan untung setiap hari. Modalnya ya lumayan sih Bang, beli catnya, minyaknya, lumayan modalnya. Berapa ininya gitu? Berapa duit kalau misalnya sekali jadi manusia silver? Kali manusia silver paling habis lah cepet emang, 100.000 habis. Tutup nggak? Hah? Tutup nggak sih sama lu seharian jadi manusia silver? Ya kalau rezekinya nutup, kalau nggak ada rezeki ya nggak nutup. Tergantung rezekinya kita aja Bang. Cat yang digunakan Gunawan dan Ari bukan cat khusus untuk tubuh, melainkan untuk sablon pakaian. Beresiko, namun itulah cara untuk menekan pengeluaran. Karena cat untuk tubuh jauh lebih mahal dari cat sablon. Bahannya bubuk silver dicampur minyak, ya dicampur kadang body diaduk, ya jadi encer gitu, baru dipakai. Pakai kuas apa pakai? Ditetesin tangan, digosok, baru dilaksin. Pakai tangan aja ya? Ya. Cepat
Cepat atau lambat, para manusia silver yang menggunakan cat sablon akan merasakan dampak pada kulit. Seperti Muhammad Fadil yang merasakan perih di kulit karena bahan-bahan cat yang ia gunakan. Gatel sih, gatel. Pernah ngerasain kayak kulit mati sih, kita di bagian belakang. Pernah. Iritasi gitu? Iya, kulit mati kayak kulit bakar gimana sih? Tapi sekarang udah nggak ada. Tak sampai di situ, manusia silver ini juga punya cara aneh dan beresiko saat membersihkan tubuh. Gunawan biasa membersihkan tubuh menggunakan sabun cuci piring di tempat yang menyediakan kamar mandi umum. Pakai sunlight, mandi sunlight juga perih sih sebenarnya mah, mata. Sebenarnya yang bikin rusak kulit itu bukan catnya kayaknya mah, kayaknya dari mandi sunlightnya ini. Soalnya kan belum bersih. Biasanya mandinya di mana, Bang? Di rumah kah atau? Ya mandi bisa di WC umum, paling di pasar-pasar, tadi pom bensin gitu kan. Itu setiap hari dibersihin atau mungkin emang stay kayak gini aja? Setiap hari dibersihin. Mencari nafkah di jalanan sebagai manusia silver nyatanya tak semudah yang dilihat mata para pengendara di jalan. Banyak resiko yang ditanggung para manusia silver ini. Karena keberadaannya dianggap tak berizin, Gunawan seringkali dikejar aparat yang melakukan penertiban. Ada pernah sekali Apa tuh? di Permata, di mana Patal, Merah Patal, tangkap gitu. Iya. Awalnya gimana? Ya lagi duduk Bang, kita disamperin, dibawa, bilang mau didata doang, didata, katanya dipulangin, nggak taunya malah kita dibawa. Banyak sentimen negatif datang dari masyarakat terkait keberadaan manusia silver yang dianggap meresahkan. Seringkali manusia silver dianggap beratraksi dalam kondisi mabuk karena mata yang terlihat merah. Padahal itu salah satu dampak buruk dari mengecat tubuh. Bilang pedih ya pedih Bang. Pedih. Dia kan netes mata ini. Perih. Makanya kalau orang bilang mata kita merah nih, dibilang mabok. Kita minum obat-obatan, minum minuman, padahal mah enggak Bang. Ini lari mata merah. Karena di kelopak mata ini sininya nih ketahan. Jadi dari atas tuh kalau kita kedip turun dia. Cap negatif lain juga disematkan kepada para manusia silver ini. Mereka kerap dianggap perawan kriminal atau memaksa saat meminta uang. Kalau saya minta kan nggak maksa ya kan. Ada juga, ada yang maksa, ada yang panjang tangan. Kalau kan nggak semua manusia silver gitu Bang. Ada yang begitu, ada yang nggak semuanya juga ya kan. Yang penting saya mintain nggak maksa, nggak ganggu orang ya kan. Orang pun enak. Jadi kalau kita maksa, orang pun besok-besoknya malas ngasih Bang. Bener nggak? Menjadi manusia silver memang tak sekemilau warnanya. Namun bagi Gunawan, Fadil, dan Ari, tak banyak pilihan yang bisa dilakukan untuk dapat bertahan hidup. Mereka melawan rasa malu demi bisa sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ibarat kata dibilang malu ya malu, dibilang gengsi ya gimana, nggak gengsi gitu ya kan. Dari Mbak Singapura.